Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho bersama Anda dalam program Nina Nugroho Solutions episode ke-105. Kali ini kita akan ngobrol tentang perdamaian nih. Dengan siapa narasumber kita sore hari ini, nanti saya akan sampaikan. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu seperti biasa, busana yang sore hari ini saya pakai seperti biasa busana dari Nina Nugroho Store dengan brosnya nih ya Mbak sebagai pelengkap penampilan. Busana sore hari ini saya menggunakan midi shirt dengan warna yang sedang booming, lilac nih warnanya ungu, kemudian dipadu-padankan dengan warna deep navy. Nah, ini ada double manset yang bisa dibuka untuk memudahkan Mbak berwudu. Bagian depannya seperti biasa busui friendly supaya masih bisa menyusui dimanapun Mbak berada yang masih punya bayi ya. Kemudian juga bagian bawahnya itu rok Mbak. Oke, baik. Silakan cek koleksi busana kerja Nina Nugroho di Nina Nugroho Store atau di website www.ninanugroho.com. Di situ koleksinya lengkap karena Nina Nugroho menyediakan berbagai macam kategori busana kerja, mulai dari pie pants pasangannya dengan shirt, kemudian midi shirt dipasangkan dengan skirt atau rok, kemudian ada tunik juga nih yang suka pakai atasannya agak panjang dipasangkan dengan pie pants, kulot juga ada untuk yang nggak suka pie pants, lalu ada dress juga ada nih para non-profesional semua. Pastinya semua koleksi dan semua kategori busana kerja bisa dilihat di Instagram Nina Nugroho Store. Baiklah, terima kasih kepada para non-profesional semua yang sudah selalu mendukung program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jangan lupa nanti silakan bertanya seputar tema, karena seperti biasa akan kami pilih satu pertanyaan terbaik untuk menjadi pemenang di setiap episodenya. Episode sore hari ini saya akan ditemani oleh perempuan luar biasa yang akan ngobrol sore hari ini bersama kita. Oke, nih. Sore hari ini di episode 105 di Jumat 5 November tahun 2021, narasumber kita adalah Ibu Ruby Khalifah. Ibu Ruby Khalifah ini aktivitasnya saat ini adalah Secretary General of AMAN, ASEAN Muslim Action Network. Wow, keren sekali ya. Lalu Country Representatives of AMAN in Indonesia. Pendidikannya beliau Bachelor of English Department Faculty of Literature Universitas Negeri Jember, lalu Master of Art on Health and Social Science Faculty of Social Science and Humanities Mahidol University Nakhon Pathom, Thailand. Oke, pengalaman beliau ini Facilitator of Strategic Planning Non-Profit Organization, both national and international. Kemudian Reviewer of Proposal Partners for Some Donors, Strategic Planning for Joint Program Komnas Perempuan and Ministry of Religion Affairs atau Kemenak. Organisasinya banyak banget nih pastinya para non-profesional semua. Sebagai co-founder Southeast Asia Women Pitch Builders. Kemudian inisiator CSO Forum on Sub-Regional Meeting. Newly member Working Group of Gender and Atrocity Prevention in ASEAN. Newly active member Women's Alliance for Security Leadership, kemudian ada Steering Committee, Capacity Sharing of App Webs, Indonesia Leader Action ASIS, Regional Steering Committee, and Peace, Member Women Waging Peace. Wah, awardnya juga banyak banget untuk Ibu Ruby ini, and Peace Award 2016, 100 Women of South Magazine 2015, one of the BBC's 100 Women 2014 Award for the Most Influential Woman BBC's Versions, Asian Development Fellow 2014, atau TAF. Oke, sore hari ini mau ngomongin apa sih Mbak dengan narasumber yang luar biasa tersebut? Sore hari ini kita akan ngomongin tentang perempuan penjaga perdamaian. Wah, luar biasa sekali nih. Temanya keren kan, perempuan penjaga perdamaian. Maksudnya apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol sendiri ya dengan Ibu Ruby Khalifah.
Saya mengingatkan kembali kepada para non-profesional semua, jangan lupa tanyakan pertanyaan seputar temanya sore hari ini adalah perempuan penjaga perdamaian. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait ASEAN Muslim Action Network itu apa, perannya apa, kemudian juga ada di mana, anggotanya bagaimana gitu. Nah, sebelum itu saya akan ngundang beliaunya untuk kita sama-sama Instagram bersama kita semua menemani saya sore hari ini. Silakan ya tanya-tanya seputar temanya perempuan penjaga perdamaian. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo. Waalaikumsalam, senang banget bisa ketemu langsung dengan Mbak Nina nih. Udah lama stalking di IG-nya. Apa Bu yang didapat dari itu Bu? Saya biasa aja. Ya, luar biasa ya inovasi-inovasi fashionnya yang saya rasa banyak memudahkan kaum perempuan ya. Masya Allah, iya. Ini baca dari tadi Bu, sepak terjangnya di dunia keperempuanan gak selesai-selesai. Saya bacanya sampai perlu 7 menit, yang saya janjikan 5 menit, luar biasa. Gitu ya, aduh terima kasih banyak nih sudah ngundang. Aduh, kami yang terima kasih Ibu berkenan untuk hadir menemani sore hari ini ngobrol-ngobrol santai tentang perempuan penjaga perdamaian nih, pastinya udah pada penasaran. Sebenarnya sebelum ngobrol lebih jauh nih Bu, boleh dong kita berkenalan dengan AMAN, ASEAN Muslim Action Network. Kapan didirikannya, tujuannya apa, dan latar belakang pendiriannya itu kira-kira apa, supaya teman-teman bisa stimuli nih, mau nanya apa nanti. Pertanyaan terbaik Bu akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho. Wah, seru banget pastinya. Silakan. Ya. Baik, halo teman-teman sekalian. Saya Ruby Khalifah. Saya sudah bergabung dengan Asian Muslim Action Network sejak 2005. Ini sebenarnya originally adalah sebuah jaringan jaringan Muslim di Asia. Yang base-nya itu di Bangkok. Cuman saya mengambil inisiatif untuk membangun di Indonesia karena menurut saya spirit dari jaringan ini menarik. Bagaimana kita sesama Muslim dari negara yang berbeda dan dari kelompok etnik yang berbeda itu bisa sama-sama belajar bagaimana sih mempraktekkan Islam dalam konteks daerah masing-masing gitu. Karena kan kadang orang itu heboh dengan cara sholat yang berbeda, padahal sebenarnya niatnya sama menuju ke Tuhan yang sama gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih esensial. Nah ini sebenarnya gerakan udah lama sejak 1990-an, tetapi untuk Indonesia 2007 baru kita mulai, baru banget, tapi sudah 14 tahun memfokuskan pada isu perempuan dan perdamaian, Mbak Nina. Memang sengaja exclusively bekerja untuk perempuan dan perdamaian gitu ya. Jadi mengapa penting? Karena kita banyak sekali melihat pertama Indonesia adalah negara yang pluralis dan juga multikultural. Perbedaan yang ada di Indonesia ini adalah banyak banget. Pokoknya kalau mau ngelihat perbedaan di dunia ya, itu komplit lah di Indonesia kira-kira ya. Iya loh. Betul. Itu kita tuh masih bisa hidup bareng gitu ya. Kita bisa hidup bareng dan kita masih bisa berusaha untuk bagaimana sih menjaga kerukunan ya antar yang berbeda. Meskipun tentu saja tantangannya 10 tahun terakhir lah ya udah mulai kelihatan banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk menawarkan bentuk negara yang berbeda dan berusaha untuk menggiring kepada direction yang berbeda dengan pendirian negara ini. Nah, disitulah kami tuh hadir untuk meyakinkan bahwa perempuan bisa melakukan upaya-upaya merawat perdamaian gitu. Nah, kami ingin buktikan itu bahwa perempuan-perempuan itu, perempuan Indonesia memiliki hati yang lapang, memiliki pengalaman bagaimana menjaga atau merawat perdamaian dimulai dari keluarga gitu dan juga tentu saja komunitas gitu. Jadi intinya itu Mbak Nina. Mudah-mudahan nyambung nih misinya dengan Mbak Nina.
Luar biasa sekali, ini keren banget nih. Perempuan juga bisa melakukan upaya-upaya merawat perdamaian dimulai dari keluarga dan komunitas. Wah, keren banget ini. Saya sampai merinding. Itu kan sebuah apa ya, mungkin ya perempuan ini kita sebagai perempuan tidak sadari bahwa sebenarnya kita punya peran itu di dunia terkecil kita Exactly. deh, keluarga gitu ya Bu ya. Menjaga Mm. perdamaian misalnya ada dengan tetangga kita berbeda ras, suku, budaya dan segala macam, Betul. tapi kita sebagai ibu kan udah nggak apa-apa gitu kan, jangan dilihat perbedaannya, yuk kita Itu sama. Nah, penting. mulai dari situ ya Bu ya, ternyata luar Betul, biasa, betul. baik-baik. Nah, saya sempat membaca juga Bu, nih salah satu tujuan dari pendirian Aman ini adalah meningkatkan keberdayaan perempuan selain perdamaian Ya. tadi Bu. Itu gimana Bu, ceritain juga dong, keren Iya, banget. Nah, betul. perdamaian, keberdayaan perempuan lagi, udah saya Iya. sampai Nah, semangat. oh itu harus itu. Pasti Oke. nyambung dengan concernnya Mbak Nina juga dan Iya juga ini, teman-teman yang saat ini hadir ya. betul betul, Gini, silakan. secara sederhana tadi teori yang saya bangun bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk merawat perdamaian itu bukan omong kosong. Kalau kita lihat coba hampir di semua ritual kebudayaan kita mulai dari lahir sampai kematian, peran perempuan itu sangat vital di dalamnya. Belum lagi peran mereka bagaimana menjaga keluarga untuk tetap kuat gitu ya. Nah, itu ada di sana. Nah, pemberdayaan yang kami maksudkan adalah membangun confidence kepada perempuan untuk tidak hanya memaksimalkan kapasitasnya di dalam keluarga, tapi juga menyeretnya ke ranah publik karena keberhasilan di dalam keluarga ini penting untuk dibawa ke ranah publik. Karena kalau kita mau berhasil, kita nggak bisa bekerja hanya di ranah keluarga saja. Betul. Kita perlu untuk bagaimana berbagi leadership kita di ranah publik agar publik juga bisa belajar bagaimana merawat perdamaian. Nah, yang pengalaman kami bekerja dengan ibu-ibu lintas iman itu adalah confident nomor satu tuh, Mbak Nina. Ya. Kenapa confident itu menjadi masalah buat perempuan? Jadi nggak semua perempuan memiliki confident yang sama. Ini karena ada faktor kemiskinan, ada faktor literasi, dan ada faktor macam-macam yang mensuppress gitu ya, atau menekan gitu perempuan untuk nggak bisa berekspresi, ngomong aja susah, ngomong sama suami ini yang keluar air mata, bukan kata-kata gitu, saking nggak bisanya menata kata-kata. Nah, kami ini sebenarnya hadir untuk membantu para perempuan-perempuan ini untuk bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan confident untuk bicara dengan pasangan dan juga bagaimana bisa menjalankan sebuah pendekatan parenting itu dengan lebih baik. Tentu di dalam konteks ini kami menginsertkan gagasan bahwa perempuan dan laki-laki dilahirkan oleh Tuhan setara. Dan kita memang berbeda secara fisik, emosional, dan sebagainya, tetapi bukan untuk dibedakan. Ya kan? Nah, kemampuan yang diberikan Tuhan setara ini seharusnya bisa dijaga dan bisa ditumbuhkan untuk kepentingan keluarga dan juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena kenyataannya masih timpang nih Mbak Nina. Nggak semua perempuan bisa mengekspresikan itu dan belum bisa menata leadershipnya dengan baik gitu ya, karena masih kadang-kadang masih takut sama suami atau masih semuanya suami, belum independen dan sebagainya. Nah, ini tuh yang kita bangun tuh, bahwa dia punya jati diri sebagai perempuan Indonesia yang dilahirkan menjadi orang yang terbuka dan mandiri. Dan kalau kita lihat di sejarah, banyak perempuan-perempuan yang luar biasa Indonesia, itu gambaran kita sebagai jati diri perempuan Indonesia adalah mampu mandiri dan berpartisipasi di masyarakat secara maksimal. Kalau perempuan secara maksimal bisa berpartisipasi di masyarakat, saya yakin betul masyarakat kita akan lebih baik Mbak Nina, dan perdamaian itu akan lebih bisa maksimal untuk dirawat gitu.
Betul. Sebenarnya ini PR terbesarnya itu di mentalitas wanitanya sendiri ya nggak sih, Bu ya? Exactly. Gitu. Gimana caranya tadi dua hal yang digarisbawahi, confident dan leadership. Ini dua hal Leadership. ini yang luar biasa. Apalagi tadi ada apa namanya menyeret apa confident dan leadershipnya itu bukan hanya di area keluarga tapi ke lingkungan masyarakat itu yang aduh mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ya Bu ya untuk bisa Amin. menumbuhkan rasa kepercayaan diri bukan hanya di dalam Betul. keluarga tapi juga ke masyarakat nih supaya bisa speak up apa yang mau kita Harus. apa yang gak sesuai, apa yang oke gitu ya Bu ya. Baik. Nah, ini dalam hal ini apakah arti kata perdamaian itu selalu berkolerasi dengan peperangan atau punya arti yang berbeda nih Bu? Sebab bisa dikatakan kan Nah, kalau nggak ada perang kerja-kerja perdamaian juga udah nggak relevan lagi katanya seperti itu. Oh enggak Bu? betul. Ini sangat apa namanya fundamental ya. Ya. Banyak orang memang salah persepsi tentang makna dari perdamaian. Nah, perempuan memiliki makna perdamaian dan nggak apa-apa kalau kita punya definisi yang berbeda, Mbak Nina. Ada sejumlah perempuan merasa bahwa perdamaian itu ya ketika saya merasa nyaman dan aman berada di dalam rumah, aman dari kekerasan terhadap perempuan, aman dari segala ancaman, misalnya pelecehan seksual. Kalau kita jalan gitu ya kemanapun jam berapapun, mestinya aman dong buat perempuan dong. Karena apa? Ya karena kita dijamin hak-hak kita oleh negara ini gitu ya. Meskipun kenyataannya mungkin nggak 100% seperti itu ya. Nah, definisi perdamaian inilah Mbak Nina yang kami gali dari perempuan. Karena setiap perempuan mengalami pengalaman yang berbeda. Inilah yang kita ingin introdusir atau kita perkenalkan sebuah perspektif interseksionalitas. Maksudnya adalah melihat perempuan itu janganlah dilihat sebagai makhluk yang tunggal. Ya. Perempuan itu adalah makhluk yang tidak tunggal. Karena apa? Karena mereka berbeda secara background agama, sosial, berbeda secara etnik, berbeda secara pengalaman, tinggalnya di wilayah konflik. Yang pernah konflik misalnya di Aceh dengan perempuan yang ada di Jawa, mereka berbeda experience-nya. Maka dari itu perlu betul didengarkan aspirasinya, dan di sanalah kita menggunakan yang namanya pengalaman perempuan ini sebagai basis analisis kita untuk merumuskan kebijakan maupun tafsir agama yang ramah kepada perempuan gitu. Kalau itu terjadi Mbak Nina, kita akan melihat dimanapun perempuan berada itu akan nyaman dan aman gitu, dan dijaga gitu oleh siapa? Ya oleh negara dong, karena negara yang menjamin dan yang menjadi duty bearer atau yang bertanggung jawab kepada keamanan dan kenyamanan semua warga negara termasuk perempuan di dalamnya gitu. Jadi kerja-kerja perdamaian tetap relevan teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang join di dalam diskusi kita ya, dalam bentuk yang bermacam-macam termasuk menjaga keluarga kita agar kita bisa senantiasa meyakinkan dan memastikan bahwa anggota keluarga kita memahami tentang bagaimana menjadi orang Indonesia dan bagaimana kita bisa hidup bersama gitu, dan perempuan bisa di garda depan untuk selalu mengingatkan ya, karena kan banyak kericuhan nih di masyarakat kita. Udahlah, jangan pakai violence. Kita kita akur-akur aja, boleh nggak dibicarakan aja, dialog saja, nggak usah pakai bertengkar, pakai alat gitu ya, atau pakai senjata tajam gitu ya, yang seperti terjadi di beberapa tempat gitu ya. Dan itu saya yakin perempuan Indonesia mampu melakukan itu. Iya. Karena kalau dicari perbedaannya nggak akan ada habisnya ya Bu ya.
Di Indonesia Iya, apalagi semua perbedaan betul, komplit ada di sini betul, gitu dari betul. segala sudut pandang, latar belakang luar biasa. Tapi tadi juga saya menggarisbawahi ini bahwa perbedaan definisi perdamaian itu ya nggak apa-apa Hmm, disesuaikan dengan perspektif masing-masing betul. gitu kan. Yang terpenting Mm-mm. adalah fundamentalnya tadi ya bahwa itu Mm-mm. sangat penting dilakukan oleh perempuan untuk menjaga perdamaian pertama ya di keluarga terlebih dahulu lalu di Mm-mm. masyarakat gitu. Dalam hal ini apa Bu yang dilakukan oleh Aman dalam upaya Mm-mm. meningkatkan keberdayaan perempuan nih kaitannya dengan upaya Mm-mm. mewujudkan perdamaian ini Bu? Mm-mm. Nah, kami melalui penguatan resiliensi di keluarga itu sengaja memang menempatkan perempuan di garda depan. Itu artinya kami bekerja untuk bagaimana membangun jati diri perempuan melalui yang namanya Sekolah Perempuan Perdamaian. Ini kami program ini adalah program di mana perempuan akan ditempa leadershipnya. Mengapa leadershipnya? Ya karena inilah skill yang bakalan bisa mengangkat perempuan dari apa namanya private gitu ya di rumah gitu ya, kemudian ke publik. Leadership ekspresinya bisa macam-macam. Bisa ekspresi dalam bentuk seni, ekspresi dalam bentuk politik, ekspresi dalam bentuk sosial. Ruang-ruang itu tersedia di masyarakat kita. Yang kita butuhkan adalah bagaimana menyiapkan perempuan-perempuan ini agar bisa accepted di tingkat masyarakat dan dia berkompetisi secara apa namanya equal gitu ya dengan laki-laki yang biasanya dominan di level ini di level apa namanya publik gitu ya. Nah di sekolah perempuan inilah Mbak Nina kami tempa mereka dengan berbagai macam skill gitu ya untuk bisa betul-betul menjadi leader. Juga ada juga model-model bagaimana membangun ruang-ruang perjumpaan di mana perempuan lintas iman dan budaya itu bisa bertemu dan saling menguatkan gitu, menjaga Indonesia kita gitu. Yang sampai apa namanya suara-suara yang memprovokasi perpecahan ini itu kemudian diresonansi oleh masyarakat gitu ya. Nah kita perlu bentengin nih agar ini nggak berkepanjangan. Cukup di medsos aja deh, medsos Ya. perang medsos silakan deh. Tapi di masyarakatnya kita mesti bentengin. Untuk itu dari keluarga kita juga bangun tuh di tingkat masyarakatnya dengan memperkuat ruang-ruang perjumpaan agar masyarakat sering bertemu satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita sering bertemu Mbak Nina, kita tuh jadi nggak punya prejudice gitu, nggak punya stigma kepada orang lain karena lebih tahu kan. Ya, nah disitulah Mbak Nina kita berusaha membangunnya sebanyak mungkin. Sekarang ada di 11 provinsi dan ada di 42 komunitas gitu ya. Sudah ribuan perempuan yang engage di dalam program ini. Siapa tahu suatu saat Nina tertarik untuk bagaimana pemberdayaan ekonomi di ibu-ibu ini dengan senang hati mereka juga mengembangkan apa namanya ekonomi kreatif yang itu tentu berbasis dengan komunitasnya masing-masing. Basically kami ingin nyiapin perempuan Indonesia itu bisa betul-betul apa namanya diperhitungkan gitu ya di kancah politik, sosial maupun di budaya ya dengan berbagai macam program salah satunya yang tadi saya sampaikan. Iya, luar biasa sekali kalau misalnya udah begini ya benar-benar ya apa posisi perempuan tuh di garda terdepan benar ini Ibu. Betul, Iya, betul. perempuan yang bisa meredam, perempuan juga bisa mengangkat sebenarnya ya untuk isu-isu Betul. ini gitu. Jadi yuk kita sama-sama menjadi apa ya peredam paling tidak menyamakan persepsi itu yang supaya agar tidak ada prejudis, tidak ada asumsi, tidak ada pemikiran negatif itu yang mementik menjadi sesuatu hal yang punya potensi konflik ya Bu. Baik, keren banget ini Bu. Sekolah perempuannya apa saja yang diajarkan di sini tadi agar bagaimana dia diterima di masyarakat dengan bekal leadership. Lalu apa aja Bu kira-kira pembelajaran yang lain? Nah, kalau di kita memang bikin modul ya. Awalnya sih uji coba dulu ya, hampir tiga tahunan lah. Kemudian kita membuat sebuah modul yang sederhana yang bisa diikuti oleh para perempuan ini. Jadi ada 4 hal Mbak Nina yang kita siapin. Kita siapin betul secara individu mereka bertransformasi, berubah gitu ya.
jadi orang yang tergantung menjadi orang yang independen, dari yang tidak care kepada tetangganya atau keluarganya menjadi care, dari yang biasanya menggosip, memprovokasi menjadi orang yang bertanggung jawab dan hati-hati betul dengan lidahnya gitu ya, atau dengan jempolnya gitu, nggak sembarangan nge-share gitu ya. Nah, yang kemudian tentu ada perspektif gender, perspektif perdamaian, kita juga perkuat mereka dengan itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka belajar tentang resolusi konflik, karena ini adalah sebuah basic skill yang harus dimiliki oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita dengan tetangga sering kadang-kadang nggak nyapa-nyapa atau tiba-tiba konslet gitu ya. Nah, itu membangun bagaimana dialog ini tetap bisa berjalan gitu ya, sehingga kita bisa tetap rukun dengan hidup di masyarakat. Nah, nggak hanya itu Mbak Nina, kalau nih terjadi misalnya ada sekelompok orang menyerang kelompok lain gitu ya di kampungnya ya, maka perempuan ini sebenarnya bisa untuk menjadi mediator yang baik gitu ya. Karena apa? Ya karena kedekatan dia dengan masyarakat dan tahu betul siapa saja yang hidup di komunitasnya. Kita juga memperkenalkan yang namanya bagaimana memobilisasi masyarakat dan dukungan Mbak Nina. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita mengubah masyarakat, kita butuh yang namanya skill mobilizing ya. Memastikan bahwa tujuan kita itu bisa dipahami oleh masyarakat dan masyarakat bisa bersetuju dan bersama-sama untuk mendukung tujuan itu. Yang terakhir adalah memahami Indonesia, memahami HAM, memahami tentang administrasi Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya nggak dapat BPJS atau nggak dapat kartu Indonesia Pintar, ini perempuan-perempuan nggak usah diem, dia harus berusaha dan dia tahu kemana dia akan pergi. Yang paling penting sekaligus saya baca di ini ada di chatnya itu, bahwa kita bedain antara kritik dan kebencian ya ibu-ibu sekalian. Mengapa? Kritik harus tetap hidup karena kita negara demokrasi. Tetapi kebencian itu berbeda. Kalau kritik sifatnya membangun, kalau kebencian itu sengaja untuk membuat sesuatu ini menjadi buruk gitu. Hancur gitu. Jadi ada niat yang tidak baik di sana. Jadi mohon hati-hati betul dengan kritik dan kebencian ini, memang agak tipis-tipis, tapi saya yakin betul perempuan Indonesia bisa membedakan itu. Iya, betul. Apa yang ada di sekolah perempuan itu sangat ini sekali ya Bu, benar-benar membangun dasar-dasarnya gimana jadi perempuan yang siap untuk terjun di masyarakat tuh Bu. Keren banget sih. Ini ada di mana aja Bu sekolahnya? Apa saya sekolah lagi? Boleh juga nih kita combine nih, iya, Bu, Mbak Nina, luar biasa dengan kelompok perempuan yang berbeda ya, tapi sebenarnya leadership di kategori apapun, di perempuan kelas apapun, model komunitas apapun tetap penting dimanapun perempuan berada. Nah, kami ada di Jakarta, kami fokuskan Mbak Nina di Jakarta Timur di komunitas miskin kota. Mengapa? Karena mereka problemnya banyak dan kompleks. Jadi kami pengen mereka meskipun miskin, tetap mereka harus bisa menghadapi hidup ini dengan akal sehat dan hati yang dingin gitu kira-kira. Nah, kemudian kami ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi Tengah, dan juga ada di NTB Mbak Nina sekarang. Scratching dengan berbagai macam budaya, desa gitu ya, dan budaya gitu. Iya, baik, luar biasa sekali. Ibu tadi kan keren banget ya untuk sekolah perempuan itu menumbuhkan sifat leadership dan juga fundamentalnya untuk menyiapkan ke masyarakat, tapi dengan berbagai macam perbedaan yang ada, tantangannya pasti banyak juga ya Bu ya. Lumayan itu betul. Benang merahnya apa tuh Bu yang dilakukan agar semuanya bisa terwujud gitu? Betul. Ini betul banget ya, bahwa kita harus akui setiap individu perempuan tuh unik gitu. Jadi punya pengalaman berbeda dan tentu saja dibesarkan dari keluarga yang berbeda, suku, agama dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan. Nah, kita meletakkan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai daya rusak, gitu. Nah, bagaimana ini bisa bersama? Gini, kita adalah warga negara Indonesia dan rumah kita adalah Indonesia.
Nah, jadi goalnya yang besar tuh Mbak Nina, bahwa kita adalah orang Indonesia dan kita harus menjaga rumah bersama ini. Yang kedua, bahwa kita berbeda dan perbedaan itu bagaimana bisa dikomunikasikan satu dengan yang lain. Maka dari itu Mbak Nina, kami punya yang namanya forum curhat. Sebelum masuk ke sesi formal itu ada semacam forum curhat di mana ibu-ibu itu bisa share apa yang menjadi keluhan dan apa yang menjadi kegalauan mereka gitu ya. Dan disitulah sedikit demi sedikit ditumbuhkan rasa empati dan saling sayang sebagai bagian dari masyarakat gitu. Yang tanpa lain kami melihat perbedaannya. tanpa melihat perbedaan, betul. Karena memang perbedaan itu ya memang ada dan Tuhan menciptakan kita berbeda itu fakta yang nggak bisa dihapus. Jadi kalau kita mengungkit-ungkit perbedaan Mbak Nina, ya nggak akan ada habisnya gitu. Betul. Mari caranya bergeser, gimana perbedaan itu jadi kekuatan kita untuk bisa belajar sehingga knowledge kita jadi bertambah gitu ya. Knowledge bertambah tentang bagaimana sih karakter orang beda suku misalnya atau beda agama. Nggak apa-apa juga dong kita belajar dengan itu agama Sunda Wiwitan itu apa ya. Itu agama Kristen atau agama Islam atau agama Konghucu itu apa ya? Nggak apa-apa, belajar agama orang bukan berarti kita masuk agama orang gitu loh. Jadi bedakan gitu. Nah, keterbukaan ini Mbak Nina kemudian menyadarkan banyak ibu-ibu bahwa kami itu terbatas sekali pengetahuannya sehingga wajar kemudian muncullah stigma, prejudice dan sebagainya karena kami kurang gaul gitu, maksudnya kurang bersama gitu. Iya, betul. Ya. Kalau kurang pengetahuannya juga mudah dipengaruhi akhirnya ya Bu ya. Nah, tadi ya, betul. Iya, sehingga ya itu tadi bisa menjadi yang meredam, bisa menjadi yang memantik betul, gitu kan. Memantik. Iya, baik. Ibu sudah mulai banyak pertanyaan, izin membacakan pertanyaan dari mangga. Iya nih para NN profesional. Yang pertama, ini ya, tadi yang sudah sekilas dijawab oleh Ibu, mungkin mau diperdalam lagi dari ILRHS. Ada ekstremisme, kebencian, bagaimana cara membedakan kritik dan kebencian Bu, katanya. Baik. Nah, ini isu ekstremisme ini memang agak bahaya ya kalau nggak memahami Mbak Nina. Karena gini, pada dasarnya masyarakat kita itu punya kepekaan Mbak. Kepekaan itu apa? Kepekaan rasa sensitif melihat apa yang berubah di masyarakat kita gitu. Dulu kita baik-baik aja dengan tetangga kita gitu ya. Misalnya kalau dulu waktu kecil kami berbagi sumur gitu ya. Dengan tetangga Kristen di samping rumah gitu dan itu fine gitu, nggak ada persoalan gitu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ada sekat-sekat yang mulai terjadi. Kalau dulu misalnya saya biasa tuh kita rayakan Natal bersama, bagian dari ekspresi menghormati mereka gitu ya. Mereka juga menghormati kita dan sebagainya. Nah itu indah gitu waktu kita masih kecil. Nah sekarang kemudian ada banyak hal yang membuat kayak takut, kayak enggan dan sebagainya. Mengapa? Karena ada banyak banget tafsir kebencian yang itu disosialisasikan di media sosial kita. Nggak hanya itu Mbak Nina, itu disosialisasikan cukup deras di pengajian-pengajian. Maka ibu-ibu hati-hati ya. Nah ekstremisme ini berbeda, pendekatannya dan karakternya berbeda. Karakternya banyak ke arah destruktif. Mengapa? Karena yang dia target adalah penggantian negara Pancasila, ya, menjadi negara Islam. Mengapa mereka tertarik negara Islam? Ya karena mereka pikir dengan hukum Islam itu satu-satunya cara membuat masyarakat kita menjadi lebih maju. Padahal Indonesia dengan rumusan Pancasila itu udah dipikirkan oleh founding fathers dan mothers kita gitu loh. Karena kita berbeda, nggak mungkin menggunakan rumusan negara satu agama gitu. Nah, ekstremisme ini kemudian juga melakukan propaganda, ya, propaganda untuk bagaimana menyebarkan kebencian tentang bahwa mereka yang paling benar, maka orang lain adalah salah, gitu ya. Yang lain lagi yang lebih ngeri nih, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa tafsir yang mereka pakai itu banyak sekali melenceng karena tidak menggunakan metodologi studi Islam yang benar, gitu.
Jadi ngambilnya separuh-separuh, Mbak Nina. Bukan sesuatu yang lengkap gitu. Misalnya nih, Komprehensif. misalnya ini, mereka mewajibkan poligami. Padahal dalam konteks keislaman, Nabi mengalami proses berkeluarga secara monogami pernah, secara poligami pernah. Jadi itu bukan sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam, tapi sebagai fakta bahwa ada ya praktek yang dijalankan oleh Nabi. Tetapi Islam sendiri menganjurkan tentu monogami sebagai sebuah model yang dirasa cukup memberikan keadilan. Nah, mengunci pada bagian bagaimana menjamin keadilan ini yang paling penting, bukan prakteknya. Keadilan tentu dibangun oleh berbagai macam faktor. Maka dari itu perlu betul kita sampaikan ke publik bahwa literasi terhadap keislaman penting gitu ya. Jadi jangan mudah terbelokkan, karena kalau enggak ya kita akan terjebak. Nah, disitulah menurut saya kita betul-betul harus hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi memecah belah kita. Iya, baik. Jadi kritik sama kebencian itu tadi Bu yang memang berbeda ya, arahnya aja udah berbeda. Arahnya Potensi beda. kemananya aja udah berbeda gitu. Jadi Iya. mudah-mudahan kita semua bisa cukup bijak dan juga punya dasar literasi yang banyak nih, yang cukup, yang dalam, agar supaya tidak mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya Bu. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bu dari A.Ri Catur, Bu, bagaimana langkah pertama yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan, katanya nih Bu. Sekolah, Bu. Sekolah di sekolah perempuan. Literasi ya. Jadi benar tuh. Literasi itu kunci ya, teman-teman sekalian. Literasi itu dalam berbagai macam hal. Kita mengenal literasi paling dasar itu adalah bisa membaca dan menulis. Ya. Tapi literasi sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa membaca fakta-fakta gitu ya. Kemudian mengambil keputusan bahwa ini berbahaya apa enggak ya. Ini merugikan apa enggak. Nah, itu tingkat literasi yang penting buat masyarakat. Yang paling simpel nih, kalau ada selebaran-selebaran misalnya yang kita terima berita-berita ya per detik ya di media sosial, kita betul-betul perlu melihat gitu. Apakah berita ini berpotensi pecah belah atau enggak? Ini berguna apa enggak kira-kira. Nah, itu betul-betul harus dipikirkan sebelum jempol kita nge-share ya. Nah, disitulah tingkat literasi. Nah, itu harus dimulai dari diri kita. We cannot expect somebody else to start. Ya, jangan pernah berharap orang lain memulai. Kita mulai dari diri sendiri dulu aja, menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita bilang dan apa yang kita lakukan. Maka dari itu betul-betul di zaman sekarang ini harus hati-hati Mbak Nina. Teman-teman sekalian, kehati-hatian kita akan banyak menyelamatkan orang gitu. Jadi literasi nomor satu. Kedua, berani bicara pada fakta kebenaran gitu ya. Tapi tentu saja dengan tradisi Indonesia kita yang sopan santun gitu ya. Nggak perlu pakai emosi-emosi, cukup disampaikan saja. Kalau memang itu benar, disampaikan dengan rasa percaya diri dan ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung kebenaran itu. Karena kalau kita diam, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan kemudian jadi negara kita jadi kayak punya banyak orang yang sadar tapi nggak pernah berbunyi. Nah, kemudian bunyi-bunyian yang keras itu diisi oleh orang-orang yang konservatif dan cenderung pecah belah. Nah, ini akan berbahaya banget buat keberlanjutan persatuan dan kesatuan negara kita gitu. Betul. Jempolnya ibu-ibu ya. Sekarang semua per detik itu informasi luar biasa. Kadang mau dibilang paling update, mau dibilang paling ngerti, paling tahu, gitu. Tapi padahal dengan cara nge-share yang tidak bijak aja udah bisa diketahui bahwa ya tahu apa gitu ya Bu ya, belum komprehensif gitu informasinya. Baik. Betul. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi. Kalau dalam perjalanan yang sudah dilakukan aman, sulitkah mengajak perempuan untuk tampil sebagai peace builders, katanya Bu? Saya katakan enggak. Karena mengapa? Karena perempuan itu dekat dengan narasi kehidupan. Karena kehidupan itu dimulai dari rahim perempuan.
Jadi perempuan tuh punya hati dan empati yang kuat terhadap bagaimana menjaga dan merawat kehidupan gitu. Nah, kehidupan ini menjadi basicnya dari perdamaian. Kan perdamaian menjaga kehidupan. Nah, perempuan itu punya karakter yang dekat ke arah sana. Dengan femininitas dia, kasih, sayang, itu adalah karakter-karakter yang dibutuhkan menjadi seorang peace builders. Jadi Anda sekalian adalah berpotensi menjadi peace builders. Tinggal caranya aja kan, dan diarahkan bagaimana bisa menjadi peace builders yang bijak gitu ya, yang betul-betul menjaga persatuan. Dan jangan lupa elemen yang paling penting dalam konteks perempuan sebagai peace builders adalah menyadari bahwa penciptaan perempuan dan laki-laki itu setara oleh Tuhan. Dan kita punya akses yang sama dan hak kita dijamin oleh negara gitu. Maka jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa bahwa saya perempuan. Hentikan itu semua. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama untuk bagaimana menjaga negara ini tetap damai, menjaga komunitas kita tetap damai dan keluarga kita tetap utuh. Dan itu bukan tanggung jawab laki-laki, itu tanggung jawab perempuan, laki-laki dan semua orang. Maka dari itu saya selalu menyarankan nih Mbak Nina bahwa confidence penting, cari guru yang bisa menyalurkan bakat dan dan ketertarikan gitu ya, dan cari komunitas yang bisa membawa Anda untuk masuk kepada sebuah fase di mana Anda dibutuhkan leadership-nya di berbagai macam aspek gitu. Iya, betul sekali. Luar biasa. Kadang-kala ya Bu ya yang yang menjadi yang melimitasi itu ya terkadang perempuan sendiri Kita gitu sendiri. ya Bu ya. Iya, tanpa kita sadari gitu kan. Kan saya perempuan seperti yang tadi Ibu sampaikan kan nggak boleh begini, kan nggak boleh begitu. Ya semuanya di mata agama, di mata hukum ya sebenarnya kan sama ya Bu ya. Tapi memang perempuan punya keharusan untuk yang paling pertama tuh kalau saya sampaikan di gerakan Aku Berdaya tuh ya udah pasti kita nggak mungkin bisa berdaya kalau yang ada restu suami gitu kan ya Bu ya. Jadi ayo kita sama-sama ini deh bergerak gitu ya dari tingkat unit yang paling kecil yaitu keluarga. Pertanyaan lagi Bu, terkait menjaga perdamaian di Indonesia, daerah mana yang paling sulit menyebarkan semangat perdamaiannya katanya Bu? Yang sulit itu ya justru di daerah yang nggak pernah mengalami konflik terbuka. Karena apa? Karena mereka merasa nggak butuh. Udah ada di zona nyaman kita, ya Bu ya. Itu dia. Ngapain sih ngomong perdamaian, kan kita udah damai gitu. Padahal kan sebenarnya kita belajar perdamaian untuk mencegah agar tidak ada konflik terbuka. Atau kalau ada konflik, kita ini sebagai perempuan bisa berkontribusi ya untuk bisa menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan dong. Karena kalau menggunakan kekerasan, nanti akan terjadi namanya siklus kekerasan ya. Karena dibalas kekerasan, balas lagi dengan kekerasan. Tapi kita sebagai perempuan punya cara-cara yang baik, yang itu non-violence, yang bisa dikembangkan di masyarakat. Dan cara-cara itu cara-cara sangat perempuan dan menurut saya itu potensi yang sangat besar. Tapi juga Mbak Nina, nggak gampang juga di daerah seperti Aceh misalnya ya, di beberapa tempat misalnya karena Aceh dan Sulawesi Tengah misalnya ya, karena pernah mengalami sebuah trauma yang dalam gitu. Jadi mereka masih ada kecurigaan satu dengan yang lainnya gitu, khususnya Sulawesi Tengah ya, di mana mereka pernah Muslim dan Kristen itu bersitegang ya akhir tahun 1999. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa loh. Karena buktinya kami dengan program sekolah perempuan ini berhasil kok menyatukan kembali ibu yang dari Kristen maupun yang dari Islam itu bersama-sama melalui program sekolah perempuan dan menggunakan kebun organik gitu untuk memperkuat relasi mereka gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya, cuman memang ada tantangan gitu ya. Terutama yang tadi Mbak Nina sampaikan nih, kalau suami-suaminya belum sadar, itu merasa kayak ini tuh mau ngapain sih sekolah perempuan ini ngajarin mau melawan suami ya. Padahal demi Allah kita nggak mengarah ke sana loh ya. Kita itu mengajarkan bagaimana kalau perempuan ini bisa mandiri, itu suami juga akan mengikuti menjadi lebih
percaya diri, nggak perlu overprotected gitu terhadap istrinya gitu. Karena apa? Ya karena dia mandiri gitu dan Bisa harus menjaga confident sendiri. terhadap hal itu. Betul gitu. Betul. Nah, bukankah itu lebih meringankan para bapak ya? Nggak perlu harus sibuk memprotek yang berlebihan Iya. gitu loh Mbak Nina. Prejudis tadi nih Bu masalahnya. Ya, Sudah stigma yang ketanam itu udah, aduh, Masya betul, Allah tantangan betul. Tapi tersendiri alhamdulillah juga. loh Mbak. Mulai ya Bu ya, Alhamdulillah terkikis ya Bu ya. banyak laki-laki yang bersepakat dan senang dengan program ini karena praktikal sih Mbak Nina. Ya. Istrinya nggak nangis lagi. Jadi kalau istrinya mau ngomong sesuatu ya cukup ngomong saja gitu. Jadi lebih tertata, lebih confident menyampaikan idenya sehingga suaminya juga nggak puyeng kan. Jadi ada manfaat lah. Maka dari itu banyak para suami itu berterima kasih gitu ya dengan program ini dan akhirnya mendukung Mbak Nina dengan perkembangan keluarga mereka ya. Betul. Para istri kadang-kala kan ya itu ya mau ngomong apa belum diomongin udah nangis. Tapi suaminya nanti gimana? Salah. Begini salah. Semua salah. Tapi maunya apa nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Jadi udah mulai harus memperbaiki diri sendiri ya. We expecting somebody else berubah, tapi kita juga mesti mengubah diri kita menjadi lebih mandiri. Baik, Ibu pertanyaan lagi nih Bu. Saat ini kan eranya medsos ya Bu, netizen julid itu adalah kaum perempuan katanya Bu banyaknya. Apakah aman juga masuk ke ranah medsos mensosialisasikan pentingnya menjaga perdamaian lewat postingan katanya nih Bu? Exactly, bener. Kami juga memasuki medsos. Ibu-ibu sekalian yang hadir atau ada bapak-bapak, boleh juga ngecek di IG-nya Aman Indonesia atau shebuildpeace.id. Itu juga banyak membawa cerita-cerita perdamaian dari kampung-kampung yang kami dampingi gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Agar media sosial kita nggak didominasi oleh suara negatif. Jadi ibu-ibu sekalian yang punya kegiatan yang bagus-bagus di kompleksnya, kompleks rumahnya yang itu dianggap kecil, tapi menjaga perdamaian dimanapun kita penting gitu. Nah itu bisa di-share tuh mulai itu arisannya udah nggak eksklusif yang muslim saja misalnya. Yang non-muslim juga diajak bagaimana antar tetangga itu bisa punya kegiatan-kegiatan yang membaur dan sebagainya. Nah, suara-suara positif ini penting Mbak Nina karena kita biar tahu kalau Indonesia itu originally orangnya ramah gitu loh. Dan orangnya itu suka bergaul gitu. Nah, disinilah perlu dikuatkan lagi di dalam publik agar kita nggak senantiasa selalu kemerungsu dengan kemerungsu ya. selalu berpikir negatif dan itu karena diprovok oleh berita-berita negatif gitu. Nah itu saya anjurkan di medsos penting. Jadi kita bergerak juga di medsos, juga saya bikin talk show juga di YouTube di She Build Peace Indonesia. Bisa juga ditonton talk show dengan perempuan-perempuan di kampung yang mereka telah menciptakan kampungnya lebih ramah, lebih hijau dan lebih peduli satu dengan yang lainnya. Oke, She Build Peace ya Bu ya, silakan ditonton YouTube-nya tuh. Seperti yang kita lakukan sore hari ini juga kan melalui medsos ya Bu ya. Iya, tapi betul. Alhamdulillah dari tadi tidak ada netizen julid yang tapi nggak perlu direspon dengan julid juga ya, maksudnya ngeresponnya nggak perlu dengan emosi, tetap aja dinasehatin atau direspon dengan sopan saja karena kalau direspon dengan kasar kita akan menciptakan tadi siklus kekerasan verbal. Ya. Baik, luar biasa. Bu, pertanyaan lagi, ada berapa banyak relawan yang mengajar di sekolah perempuan? Saya penasaran dengan kemampuan para relawan menyamakan persepsi sehingga akhirnya bisa menciptakan perdamaian di lingkungannya, apalagi di masyarakat katanya nih Bu. Oke. Nah, kita strateginya itu ya awalnya tahun 2007 itu kita mulai tuh untuk menjaring dan melalui program sekolah perempuan ini. Nah, dari proses 1 tahun itu kemudian muncul tuh orang-orang yang punya kapasitas dan talenta. Nah, disitulah kita menambahkan mereka dengan TOT gitu ya 5 hari
untuk di-drill menjadi seorang fasilitator. Mereka bisa mendeliver modul-modul yang ada dan kemudian membuka kembali sekolah perempuan yang di tetangganya begitu ya, sehingga perempuan-perempuan lain bisa terlibat di dalamnya. Nah, tugas Aman Indonesia tentu saja selalu ada untuk memperkuat fasilitator-fasilitator ini gitu ya, mengupdate isu terkini, mengupdate skill mereka, menunjukkan di mana mereka bisa memperkuat kampungnya masing-masing, terutama connecting dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, Mbak Nina. Karena udah banyak banget program pemerintah itu yang bagus-bagus ya. Apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu semakin banyak dukungan dari pemerintah termasuk dukungan finansial untuk pemberdayaan perempuan. Jadi jangan khawatir kita nggak punya dukungan gitu. Betul, betul. Keren banget. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Salmar HNH. Bu, apa yang harus dilakukan perempuan agar bisa setara dengan laki-laki katanya, dan bagaimana membangun kesadaran bahwa perempuan juga bisa melakukan kegiatan selain menjadi ibu rumah tangga katanya, Bu. Oke. Pertama saya katakan menjadi ibu rumah tangga bukanlah sesuatu yang final ya. Kita dalam hidup ini selalu berproses. Nah, kadang dalam proses kita menuju sesuatu, kita memang harus hold dulu. Karena apa? Karena kepentingan anak dan sebagainya. Tapi setelah itu, kita mesti move on untuk melihat bahwa potensi bagaimana pengembangan diri kita gitu. Jangan biarkan stuck. Nah, jangan menikmati juga stuck gitu. Karena apa? Saya percaya bahwa perempuan harus mandiri. Dan tentu saja salah satunya secara ekonomi. Mengapa? Karena kita nggak bisa bergantung kepada pasangan kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu pasangan kita akan selamanya hidup dengan kita apa enggak. Iya kan? Entah Tuhan memanggilnya lebih cepat, atau Tuhan misalnya memberikan destiny yang berbeda gitu ya, atau dia tertarik perempuan lain, kita nggak tahu. Maka untuk membuat diri kita tetap stabil, kita harus kuat secara ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita kuat secara ekonomi, maka ruang-ruang untuk kita berekspresi di masyarakat itu tetap ada. Dimulainya dari yang gampang dulu aja nih, dari diri sendiri aja dulu. Sampai titik mana toleransi kita pada oke, kita fokus ke keluarga, setelah itu di mana planning kita untuk bisa move, menciptakan ruang yang lebih besar gitu dan berkarya di masyarakat. Nggak perlu mengimajinasikan sesuatu yang besar-besar di mana ya, tapi di kampung sendiri aja lah. Bagaimana caranya agar berkontribusi kepada kampungnya lebih hijau misalnya, dengan sekarang orang banyak sekali bertanam dan sebagainya gitu ya. Atau memperkenalkan model-model gimana sih agar anak-anak ini mau bergaul satu dengan yang lainnya, nggak melulu di depan gadget terus gitu. Ciptakan sesuatu yang inovatif yang membuat orang fresh dan diri Anda sendiri juga menikmati. Karena kalau kita nggak menikmati, Mbak Nina, ya kita bakalan jadi kayak beban gitu. Jadi kita harus nikmati betul di proses bagaimana membuat connecting kita dengan masyarakat di sekitar kita gitu. Ya, betul sekali. Jadi rumah tangga itu sebuah step ya Bu ya, yang memang harus dilewati ya. Contohnya mungkin Nina bisa jadi contoh Bu. Nina itu kan punya Nina Nugroho kan 2016 udah ada 4 anak yang udah ada melahirkan 4 orang anak, sudah berumah tangga sekitar 15 tahun gitu kan, baru kemudian ada Nina Nugroho. Artinya kan ini memungkinkan ya, asal kita mau bergerak, asal kita punya kemauan gitu kan. Ya insya Allah sih bisa. Jadi jangan terlena untuk stuck diem gitu. Tapi ya yuk kita sama-sama bergerak. Ibu terakhir kalau iya monggo. Enggak, silakan Mbak Nina. Baik, mau minta saran untuk perempuan di seluruh Indonesia nih agar bisa menjaga perdamaian di lingkungan terkecilnya dulu deh, paling enggak. Oke, saya sih sarannya sederhana. Pertama, percaya bahwa perempuan memiliki kemampuan. Itu harus confident dulu. Kalau nggak ngerti bagaimana cara membaca kemampuannya, pergilah ke teman Anda gitu ya. Teman Anda yang bisa diajak ngobrol, atau kalau nggak, pergilah ke sebuah institusi yang bisa mengarahkan teman-teman membaca kemampuannya. Yang kedua adalah kalau sudah paham kemampuannya dan merasa kayaknya perlu dikuatkan, ambillah kursus atau ambillah aktif di sebuah komunitas
Ingat komunitasnya jangan sampai terjebak kepada terorisme ya, bahaya itu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Nah, kalau itu sudah cukup, leadership itu kalau leadership tidak bisa berkembang kalau tidak dijalankan. Jadi, sekecil apapun yang kita miliki, kita cobakan di dalam keluarga kita. Kita cobakan di lingkungan sekitar kita. Karena perubahan tidak mungkin langsung besar. Perubahan itu dari hal yang kecil gitu. Dan cerita perubahan selalu dimulai dari individu yang gelisah dan ingin melakukan sebuah perubahan. Dan jangan lupa, kalau Anda gelisah, orang sekitar Anda juga gelisah loh. Karena kemudian disitulah kita membangun koneksi bersama. Yang paling penting adalah menemukan teman. Karena kalau sendiri Mbak Nina, nanti frustasi. Jadi harus temukan teman, bentuklah sebuah kelompok kecil. Nah disitulah mulai membangun leadership itu dan ciptakan sesuatu yang membuat orang di sekitar Anda nyaman gitu ya. Terutama sekarang kita krisis kepedulian satu dengan yang lainnya. Apalagi masa Covid ini ya, susah, banyak orang susah. Boleh nggak diciptakan energi yang positif, bagaimana saling membantu sama tetangga, karena itu bakalan akan step yang baik buat Anda untuk mengasah leadership sekaligus membentuk komunitas sekitar ibu-ibu sekalian itu menjadi lebih kuat dan lebih resilient menghadapi COVID ini. Mudah-mudahan kita bisa selamat keluar dari situasi pandemi ini. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali ya. Aduh, emang kalau misalnya, Bu, catatan Nina sampai penuh tuh, Bu. Bukti ya. Masya Allah ini. Mudah-mudahan punya waktu ketemu ya kita ya. Iya, ayo, siap. Luar biasa sekali nih, pasti kalau ketemu udah, wah. Waduh, bisa gitu berjam-jam ini. Baik, Ibu terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Gak terasa kita udah ngobrol 1 jam membahas luar biasa hal-hal yang sangat penting diketahui oleh para perempuan Indonesia nih pastinya untuk meningkatkan keberdayaan perempuan Indonesia baik di keluarga maupun di masyarakat dengan tema perempuan penjaga perdamaian gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Yuk kita insya Allah kapan-kapan ketemu. Insya Allah. Iya sama-sama Mbak Nina. Salam ya buat semuanya. Siap. Tetap sehat. Salam sehat selalu Bu. Selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, ada tanda silang di samping? Mungkin. Baiklah teman-teman semuanya, para profesional semua. Sarannya nih Bu Ruby Khofifah kepada kita, Ibu Ruby Khofifah kepada kita tentang gimana sih agar bisa menjadi penjaga perdamaian di lingkungan terkecilnya. Yang pertama tadi ya, percaya bahwa perempuan itu bisa, punya confident atau rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi melalui kursus, melalui bergabung dalam komunitas. Lalu praktek leadership-nya nih, jangan lupa temukan teman, bentuk kelompok kecil, kemudian ciptakan kenyamanan. Dari situ insya Allah kita bisa sama-sama keluar dari segala krisis yang ada di Indonesia ini, terutama sekali yang sekarang sedang terjadi, yaitu terkait krisis di COVID-19 ini ya. Terima kasih, Masya Allah luar biasa sekali ya pembahasan kita sore hari ini. Keisi banget jiwa, batin, dan pikirannya sebagai perempuan. Ternyata kita punya banyak teman berjuang di mana ya perempuan itu nggak bisa cukup dengan apa yang sudah kita punya sekarang, tapi batinnya tuh memang harus tetap diisi dengan berbagai macam pengetahuan, literasi, kepercayaan diri, dan tadi yang pastinya menumbuhkan leadership itu juga menjadi hal yang penting ya yang dimiliki oleh perempuan. Baik, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan pertanyaan terbaik sore hari ini untuk mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store di episode ke-105 Jumat 5 November 2021 adalah Ricatur. Bu, bagaimana langkah pertama yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan? Selamat ya Mbak. Silakan hubungi self advisor kami melalui Instagram Nina Nugroho Store. Masuk ke situ, ada di bio-nya ada link yang bisa diklik
untuk langsung terhubung dengan para sales advisor kami. Nanti di sana akan dibantu bagaimana caranya ya. Baik, terima kasih kepada para profesional semua atas support dan dukungannya di program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 sore. Rutin, insya Allah minggu depan kita akan selalu hadir bersama mbak-mbak semuanya para profesional. Jangan lupa ya, besok akan ada acara UMKM Summit Nina Nugroho Aku Berdaya. Silakan daftar, gimana caranya bisa dilihat di sosial medianya Nina Nugroho atau Gerakan Aku Berdaya. Kemudian di hari Minggu kita juga ada kegiatan Gerakan Aku Berdaya juga bekerja sama dengan tempat Trainers Guild, asosiasi para trainers yang punya tema-tema yang menarik yang di-share setiap minggu kepada kita para perempuan agar terlejitkan keberdayaannya. Yuk kita sama-sama belajar. Tadi pesannya Ibu Ruby Khalifah juga seperti itu, jangan berhenti belajar. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan para non-profesional semua. Mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah. Salah adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dadah.